Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, anak-anak muda, para jomblo-jomblo fisabilillah yang wajahnya berseri-seri, ada yang wajahnya penuh beban, yang mungkin baru diputusin, yang mungkin masih galau, yang mungkin belum di-approve, pengen masuk ke akun mantan tapi akunnya di-lock. Barakallahu fikum. Semoga sore hari ini menjadi sore yang penuh dengan rahmat Allah bagi kita semua. Dan terima kasih kepada guru kita tadi, Al-Ustaz Haji Joni, yang sudah memfasilitasi kegiatan kita pada sore hari ini. Dan insya Allah semua kebaikan yang kita dapatkan akan mengalir pahalanya kepada beliau, insya Allah. Amin. Teman-teman, hari ini judulnya penting sekali yang diberikan oleh panitia tentang apa setelah hijrah. Karena alhamdulillah sebagian besar dari kita di sini adalah orang-orang yang mungkin sudah melewati fase hijrah bukan sebentar, tapi udah lama. Ada yang udah hijrah setahun, 2 tahun, ada yang sejak bayi udah hijrah ya. Ada yang hijrah sejak SD, SMP, SMA. Pertanyaannya adalah apa yang kemudian kita harus lakukan setelah hijrah? Kita nggak usah membuat-buat jawabannya atau membuat-buat narasinya. Kita belajar aja langsung kepada orang-orang terbaik, khairun nas, yaitu generasi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Mereka adalah umat terbaik dalam segala aspek. Dari aspek anak muda, di generasi mereka punya banyak pemuda terbaik. Muncul nama pemuda Zaid bin Thabit, anak yang berusia 13 tahun, kalau sekarang masih kelas 1 SMP, tapi sudah menguasai lebih dari 10 bahasa. Dan dia mempelajari satu bahasa hanya butuh waktu sekitar 10 malam saja. Dalam 10 malam menguasai satu bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Suryani, bahasa orang-orang Syam, bahasa orang-orang Romawi, bahasa Yunani. 10 malam satu bahasa, 10 malam satu bahasa. Sehingga ketika Nabi SAW ingin menyebarkan dakwahnya ke luar negeri, maka yang menerjemahkan surat-surat Nabi itu adalah Zaid bin Thabit. Kenapa Nabi meminta Zaid menerjemahkan surat beliau? Kenapa enggak hanya pakai bahasa Arab aja? Karena khawatirnya pesan Nabi dalam bahasa Arab ketika diterjemahkan oleh penerjemah dari negara tertentu nanti berubah maknanya. Yang tadinya Nabi ingin menyampaikan ajaran tauhid, diterjemahkan kepada mereka, ternyata ajaran tauhid sama dengan ajaran dewa-dewa mereka. Tereduksi makna dari pesan Nabi. Makanya Nabi lebih tenang kalau surat dan dakwah beliau diterjemahkan oleh orang yang paling mengerti Al-Quran, yang menulis Al-Quran, sekaligus yang paling mengerti bahasa asing. Dan dia adalah anak muda berusia 13 atau 14 tahun, Zaid bin Thabit. Mereka adalah teladan kita. Makanya kalau Allah bilang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, itu bukan tanpa alasan. Kalau Nabi bilang generasi terbaik, khairul qurun, sebaik-baik generasi itu adalah generasi sahabat, itu bukan tanpa alasan. Pasti ada alasan yang luar biasa. Dan Zaid bin Thabit hanya salah satu sampel dari gambaran generasi terbaik, yaitu generasi para sahabat. Nanti muncul lagi nama, kalau perempuan ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha.
Anak yang berusia 14 tahun sudah menjadi seorang dokter ahli bedah. Jarang dengar kan kalau Sayyidah Aisyah itu dokter ahli bedah? Kita kan tahunya Sayyidah Aisyah itu hafiz Al-Quran, hafiz hadis, ahli fikih kan ya? Atau yang lebih terkenal lagi, beliau adalah istri Nabi yang paling romantis, yang paling cantik. Tapi tahukah kita kalau Sayyidah Aisyah juga seorang ahli ilmu biologi atau ahli ilmu kesehatan? Beliau adalah seorang dokter ahli bedah. Bedahnya itu bukan bedah kecil, bisul, jerawat, bukan, bedah besar. Karena perang Uhud misalnya, ada seorang sahabiat dalam perang Uhud namanya Ummu Umarah, atau dikenal dengan istilah Hamra'ul Asad. Ummu Umarah juga dipanggil dengan nama Hamra'ul Asad. Kenapa dipanggil dengan nama Hamra'ul Asad? Hamra itu artinya merah, asad itu artinya singa. Kenapa dipanggil dengan panggilan singa merah? Karena seluruh tubuh Ummu Umarah itu berlumuran darah karena membela Nabi dalam perang Uhud, sehingga beliau mengalami luka lebih daripada 30 bekas bacokan, bekas panah, bekas tombak. Dibacok 30 bacokan lebih. Siapa yang membedah Ummu Umarah dengan luka-luka yang sangat parah itu? Sayyidah Aisyah. Seorang perempuan, cewek, muda, cantik, dan usianya baru 14 tahun. Jadi wajar kalau Allah bilang mereka sebaik-baik generasi. Wajar kalau Nabi bilang mereka sebaik-baik generasi. Kelas 2 SMP udah jadi dokter ahli bedah. Kita masih galau. Kita masih pakai akun fake ngekepoin mantan. Kita masih scrolling TikTok, terus akhirnya dapat berita di TikTok video kecelakaan, bingung ini kecelakaan di mana, nyarinya di komen. Beda banget levelnya antara generasi itu dengan generasi kita. Makanya wajar kalau ditanya apa setelah hijrah, belajar aja sama mereka. Apa yang mereka lakukan after converting to Islam, setelah mereka menjadi muslim. Kalau dalam konteks kita, karena kita udah muslim sejak lahir, alhamdulillah, maka apa setelah kita hijrah? Kalau mereka apa setelah mereka menjadi seorang muslim? Suatu hari Abu Bakar pernah tanya gitu kepada Nabi. Hari ketika Abu Bakar Islam, Abu Bakar tanya gini kepada Nabi, "Ya Rasulullah, muruni, perintahkan saya, apa tugas saya ya Rasulullah? Perintahkan saya, apa tugas saya ya Rasulullah? Apa yang harus saya lakukan setelah saya Islam ya Rasulullah?" Maka kemudian Nabi menjawab, "Ya Abu Bakar, tugasku adalah tugasmu. Tugasku adalah tugasmu." Apa tugas Nabi? Menyampaikan risalah. Apa tugas Nabi? Dakwah. Maka kalau tugas Nabi adalah dakwah, begitu juga tugas Abu Bakar, tugas setiap sahabat yang baru menjadi seorang muslim. Hari pertama mereka muslim, hari itu juga mereka diberikan amanah dakwah. Jadi bukan tunggu LC dulu, MA dulu, doktor dulu, lulus pesantren dulu, bedah kitab panjang dulu, baru mereka berdakwah. Bukan. Kalau untuk seperti itu, bukan tugas dakwah, tugas mengajarkan ilmu Islam. Harus lulus dulu, dapat ijazah dulu, dapat izin dari guru untuk ngajar dulu, baru boleh ngajar Islam. Tapi kalau dakwah, sejak hari pertama mereka menjadi muslim, sejak hari itu juga mereka dapat amanah dakwah. Pertanyaannya, apa bedanya antara dakwah dengan mengajar Islam? Mengajar Islam itu mengajar ilmu Islam, dari mulai basic sampai ilmu yang paling dalam. Dan itu nggak semua orang mampu melakukannya, hanya para kiai, para ulama, para masyayikh. Tetapi kalau mengajak atau dakwah itu sekedar mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam cara bisa dilakukan. Gak harus menjadi seorang alim.
Kita bisa repost akun-akun dakwah misalnya. Misalnya ada akun One Minute Booster, endorse. Ada akun misalnya tentang libatin Allah, atau akun di reject. Pernah dengar konten di reject? Allah panggil kita tapi kita tolak. Allah panggil kita sehari 5 kali tapi kita tolak. Ya, itu kayak orang nelpon di reject. Kan nggak sopan sebetulnya ya. Kalau kita nggak mau ngangkat telepon, mending kita biarin aja sampai nanti mati sendiri. Tapi kalau nge-reject itu tuh kasar, rude banget. Allah manggil kita, hayya 'alas shalah, di-reject dengan bantal, di-reject dengan di-skip, kedengaran di radio ganti ke channel yang lain, kedengaran di handphone langsung di-offin. Lalu kita share akun-akun ini kepada teman-teman kita, kepada sahabat kita, kepada geng kita, kepada grup kita. Akhirnya pas dengan ini mereka dapat hidayah, maka kita sudah mengambil perannya Nabi. Dan itu adalah part of nubuwah, salah satu dari bagian kenabian. Kenabian itu ada 70 bagian. Salah satunya adalah mengajak kepada Allah, yaitu dakwah. Jadi kalau ditanya apa setelah hijrah Ustaz? Dakwah. Sekarang pertanyaannya, tapi saya juga kan belum benar Ustaz. Ngapain saya ngajak orang? Orang saya juga hijrahnya belum tuntas. Kan saya bukan ulama Ustaz. Nah, gimana saya ngajak orang? Kan saya nggak tahu ilmunya, nggak tahu dalilnya. Nggak mau ngajak orang, nanti takut dibilang so alim, takut dibilang so soleh, takut dibilang bau malaikat, takut dibilang bau surga dan segala macam. Bagaimana kalau kondisinya kayak gitu? La tahzan, karena Nabi pun kayak gitu. Emang kita doang? Nabi yang lebih mulia pun merasakan hal yang sama, bahkan lebih berat daripada kita. Nabi dibilang majnun, Nabi dibilang namanya Muhammad tapi dipanggilnya Muzammam, Nabi dipanggilnya Abtar. Padahal Nabi itu Kausar tapi dipanggilnya Abtar. Udah datang tuh laki-laki mandul, bahasa Arabnya Abtar. Mandul, mandul, mandul jadi hashtag. Muzammam, apa arti Muzammam? Hina, tercela jadi hashtag. Majnun, majnun jadi hashtag. Sahir, penyihir jadi hashtag. Nabi kadzab, pendusta jadi hashtag. Habis-habisan dibully. Jadi bukan kita doang yang merasakan itu. Nabi yang lebih mulia, lebih sempurna, lebih dicintai Allah pun merasakan hal yang sama. Jadi itu bukan alasan. Kalau alasannya gimana saya mau berdakwah atau ngajak orang sementara saya sendiri juga belum benar. Justru mengajak orang itu adalah sebuah proses kita untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena dengan kita mengajak orang lain, kita tuh punya dorongan untuk juga sama mengikuti kebaikan itu. Gak mungkin kan kita ngajak orang lain terus kita gak menjalankannya. Setidaknya ada rasa guilty feeling dalam hati kita. Aduh gak enak nih, saya ngajak dia ke talim tapi saya gak ikut datang. Kan muncul dorongan itu. Itu cara kita untuk nge-push diri kita, mendorong diri kita untuk terpaksa akhirnya melakukan satu kebaikan. Lama-lama terbiasa. Kalau alasannya kita sendiri belum benar. Tapi yang paling istimewa teman-teman, ini saya pengen sharing. Kenapa kita perlu ambil bagian dakwah? Sebetulnya dakwah itu bukan tentang memperbaiki orang lain. Dakwah itu amalan yang paling istimewa setelah hijrah loh. Seberapa istimewa dakwah? Dakwah itulah alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan para nabi yang berjumlah 124.000 itu. Alasannya dakwah, bukan karena kekuasaan, bukan karena harta yang banyak, bukan karena tampan, good looking. Alasan kenapa Allah memuliakan mereka itu karena dakwah. Sehingga kalau kita ingin Allah memuliakan kita dalam hidup, sehingga kalau kita udah mulia kita jadi priority, jadi orang yang diprioritaskan sama Allah. Ada rahmat kita duluan yang dikasih, ampunan dikasih paling banyak,
pertolongan dikasih dari jalan yang tidak terduga-duga. Itu kan dialami oleh para nabi kan, yang kita kenal dengan istilah mukjizat. Lalu setelah para nabi kita kenal dengan istilah karamah atau ma'unah. Kenapa mereka dapat keajaiban dalam hidupnya? Karena dakwah. Karena mereka terlibat di dalam dakwah, makanya terjadi keajaiban. Sehingga kalau kita punya banyak masalah setelah hijrah apalagi, dan ngerasa kayak gak ada jalan keluar, maka cara mendatangkan pertolongan Allah yang ajaib, ambillah bagian dalam dakwah. Bukan sebaliknya, saya mau fokus dulu dengan karir saya, nanti kalau udah ada waktu luang baru saya ambil bagian dakwah. Saya mau fokus dulu dengan kuliah saya, gak ada waktu buat dakwah. Saya mau fokus dulu dengan keluarga saya, kayaknya belum sanggup untuk mengajak yang lebih luas daripada rumah saya. Padahal kalau kita ingin ditolong urusan kita, dimudahkan urusan kita, caranya gampang. Tolong dulu urusan Allah. In tansurullaha yansurkum. Bukan dibalik, saya beresin dulu urusan saya, baru nanti saya beresin urusan Allah. Kebalik. Terus bahasanya gimana? Narasi yang tepatnya gimana? Saya ingin urusan saya dibereskan Allah dengan cara saya terlibat dalam urusan Allah. Karena kita pengen Allah terlibat dalam urusan kita, maka kita terlibat dalam urusan Allah. Dan gak usah khawatir, kalau Allah udah terlibat dalam urusan kita, la tahzan innallaha ma'ana, maka Allah akan mendatangkan banyak pertolongan yang caranya ajaib-ajaib dalam kehidupan kita. Makanya ayat la tahzan innallaha ma'ana itu muncul dalam konteks dakwah. Ayat hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil, lalu api padam itu muncul dalam konteks dakwah. Ayat kalla inna ma'ya rabbi sayahdin, lalu terbelahlah laut, itu muncul dalam konteks dakwah. Apalagi semua ayat-ayat tentang keajaiban dalam hidupnya para nabi itu tuh datang dalam konteks dakwah, bukan dalam konteks karir. Jadi kalau kita mau karir kita dimudahkan, bawa dakwah dalam urusan hidup kita. Bukan sebaliknya, biar mudah tinggalkan dulu dakwah, karena dakwah ini menghalangi dan nge-distract urusan kita. Enggak, sebaliknya, kalau pengen urusan hidup kita, karir kita, jodoh kita, rumah tangga kita, apapun dalam masalah hidup kita pengen dimudahin, libatkan Allah dengan cara ambil beban agama Allah. Semua yang Allah muliakan itu alasannya karena dakwah. Saya kasih contoh yang paling ekstrim, yang Allah muliakan karena dakwah. Contohnya adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Yang namanya anjing ya, itu kan kalimat tercela kan. Apalagi kalau J-nya diganti dengan Y, anjing gitu ya. Kan itu kalimat dan tercela ya. Kita menggunakan kata itu untuk apa? Untuk mencela kan. Tapi ternyata kalimat ini disebutkan di dalam Al-Quran 4 kali. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Dan anjing mereka, coba, kenapa Allah nggak ganti aja dan pet mereka atau dan hewan mereka? Kenapa nggak pakai hewan aja atau pet, hewan peliharaan yang lebih lembut? Dan jiwa-jiwa mereka bisa pakai nama yang lebih unyu-unyu, yang lebih cute misalnya. Kenapa kok kalb? Padahal kalbun itu bukan di Indonesia aja, di Arab juga sama celahan. Ya kalb kata mereka. Ada 2 celahan mereka. Kalau nggak kalb, humar, keledai. Saya pernah di Mesir itu lagi naik MRT. Terus ada yang marah-marah gitu kan. Dia bilang ke yang bapak yang lagi dimarah itu, humar, keledai kamu. Terus bapak itu menjawab, humar ghairah hana? Emang ada keledai di sini selain kamu? Nggak ada. Ada. Dia bingung. Kalau dia bilang nggak ada, berarti dia keledai. Kalau dia bilang ada, berarti dia juga termasuk keledai. Akhirnya satu MRT itu pada ketawa. Artinya keledai, anjing itu adalah kalimat celaan.
Tapi meskipun itu kalimat agak sensitif, Allah pakai di dalam surat yang mulia, suratul Kahfi. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Anjing mereka duduk di depan mulut gua. Satu. Yang kedua, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang bilang jumlah mereka 3, jangan lupa yang keempat anjingnya. Ada yang bilang jumlah mereka 5, yang ke-6 anjingnya. Ada yang bilang jumlah mereka 7, tapi yang ke-8 anjingnya. Anjing, 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 anjing. 4 kali disebut di Al-Quran. Coba bayangin. Tapi jangan pakai Al-Quran aja nyebut anjing, jangan. Karena kita dalam rangka yang berbeda konteksnya. Ini kalimat ada di Al-Kahfi loh. Bukan, maksudnya sebegitu hinanya hewan ini, yang najis kalau dijilat sama dia kita harus membersihkan 7 kali, salah satunya dengan debu yang bersih. Yang kita tuh nggak boleh memelihara, walaupun ada mazhab yang mengatakan boleh untuk berburu atau penjaga, kita hargai setiap pendapat. Tetapi kalau nggak ada kepentingan nggak boleh. Tapi ternyata hewan yang sangat rendah ini disebutkan di dalam Al-Quran sampai 4 kali. Seolah-olah yang kedua, ketiga, keempat itu Allah tuh bilang gini, jangan lupa ya, yang dalam cerita itu pasti ada anjingnya loh. Terserah kalian mau bilang 3 kayak 5 kayak 7 kayak jumlah Ashabul Kahfi, yang penting jangan lupa ada anjingnya. Allah nge-mention anjing berulang kali N-J-I-N-G. Ya, karena N-nya udah jadi A. Allah mention, coba bayangin di dalam ayatnya yang mulia. Seolah-olah Allah mau bilang jangan lupa ada dia loh, ada dia loh, ada dia loh. Allah nggak mau orang itu nge-skip, orang itu lupa, orang itu ignore sama si eta, si anjing. Pertanyaannya sekarang, seistimewa apa sih amalan anjing ini? Apa yang dia lakukan sebegitu istimewa sampai Allah mention? Kita aja nggak ada namanya di Al-Quran. Dia ada. Walaupun kemudian dinamakan, dicari tahu sama kita yang kepo, muncullah nama Kitmir ya. Kenapa nggak Kitmir aja? Wah, Kitmir. Kenapa nggak nama aslinya aja? Kenapa kok anjing? Allah tuh pengen kasih tahu ke kita, bukan tentang namanya, tetapi tentang jenisnya. Dia itu hewan, najis, haram, rendah, tapi mulia di sisi Allah. Kenapa? Apa amalannya? Coba kita perhatikan amalannya anjing ini. Amalannya anjing ini adalah duduk di mulut gua. Bukan sholat, bukan zikir, bukan duha, bukan tahajud, bukan sedekah, bukan ilmu. Duduk di mulut gua. Ngapain dia duduk di mulut gua? Bukan berdiri juga. Kalau berdiri lama lumayan capek ya. Ini duduk gini di mulut gua. Apa yang dia lakukan? Dia nungguin orang yang ada di dalam gua. Cuma nungguin amalannya. Sekarang kita tanya, yang ditungguin siapa? Para nabi? Bukan. Kalau yang ditunggu itu para nabi, keren dikit. Mulia karena ada nabi di dalamnya. Oh, bukan nabi. Siapa? Ulama? Bukan ulama juga. Siapa? Orang tua. Kalau orang tua memang wajar dijaga. Bukan perempuan. Perempuan memang harus dilindungi. Bukan. Ternyata yang dijaga itu anak muda. Ya nggak penting-penting banget dijaga. Kalian mau jaga? Nggak penting-penting banget. Anak mudanya sendiri? Enggak, rame lah gitu, coba bayangin 3, 5, 7. Pokoknya bukan sendiri. Kalau sendiri oke, wajar lah dijaga karena dia sendiri. Ini ramean. Terus di dalamnya ngapain? Talim? Bukan. Zikir? Bukan. Sholat? Bukan. Tidur, bayangin. Kebayang gak sih? Udahlah dia seekor anjing, amalannya cuma duduk di mulut gua. Yang dijaga gak penting-penting banget, anak muda. Udah gitu anak mudanya ramean, udah gitu tidur.
Apa pesan di balik adegan ini? Walaupun amalan peran anjing ini dalam dakwah cuman sepele, gak penting banget, tapi di sisi Allah tetap mulia dan berharga. Bayangin, itu dahsyatnya dakwah tuh kayak gitu. Perannya gak penting, gak ada dia juga gak masalah sebetulnya. Lagi pula yang dijaga itu anak muda, lagi pula anak muda itu rame, lagi pula mereka tidur. Tapi walaupun gak penting menurut kita, di sisi Allah itu penting, besar, karena dakwah ini mengangkat yang kecil menjadi besar, yang rendah menjadi tinggi. Dakwah. Apalagi kita yang lebih mulia dari anjing, yang peran dakwahnya lebih penting daripada nungguin mulut gua. Sekedar rapiin sendal di masjid, sekedar ikut terlibat misalnya konsumsi atau bagian ngurus-ngurusin soft supaya rapi, bagian ngamerain, bagian ngeditin, bagian ngeposting, bagian bikin caption, bagian ngeramein, nge-repost. Peran kita pasti lebih penting daripada anjing itu. Kalau anjing saja, makhluk yang rendah saja, yang perannya sepele banget, begitu mulia di sisi Allah sampai dimention 4 kali, gimana kita teman-teman dalam urusan dakwah? Maka itulah dahsyatnya peran dakwah. Ada lagi Ustaz? Ada. Ini dalam rangka cerita tentang hewan-hewan. Al-hayawanat dzukirat fihimul Quran. Dzukirat fihimul Quran. Dzakara fihimul Quran. Hewan yang Al-Quran menyebut tentang mereka. Selain anjing apa? Semut. Di dalam surat semut. Apa peran semut ini sampai begitu mulia sampai dijadikan nama surat? Surat semut. Gak ada surat kita. Misalnya saya Hanan Al-Kaki, yuk kita baca buka surat Hanan Al-Kaki. Gak ada di Al-Quran, gak keren. Tapi semut ada ayat dan ada suratnya. Apa peran semut ini? Coba kita perhatikan di dalam surat An-Naml. Perannya adalah ketika Nabi Sulaiman mau lewat dalam perjalanan dakwah, semut-semut itu kemudian ada di jalan, kemudian salah satu di antara semut itu berkata, "Ya ayyatuhan naml, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum." Masuklah kalian ke rumah-rumah kalian supaya tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, wa hum la yash'urun, dan mereka enggak ngerti, enggak sadar. Sehingga ketika mendengar ucapan ini, Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa karena bahagia melihat semut-semut itu begitu kompak. Ingin mendukung apa? Mendukung dakwahnya Sulaiman, biar jalannya Sulaiman itu tidak ada yang menghalangi. Padahal emang bisa semut menghalangi jalannya kuda? Tidak bisa. Kudanya kuda jalan aja, ada semut juga, walaupun ada jutaan semut juga kuda lewat. Ya, kecuali dia kura-kura misalnya, atau badak ya, badak ya. Misalnya badak gitu, badak, kura-kura, sapi, apa misalnya, itu kan menghalangi jalan kan? Tapi semut, bayangin menghalangi jalan, enggak menghalangi sebetulnya. Jadi kalau mereka tetap di situ, keinjak sama Sulaiman, ya Nabi Sulaiman nggak terganggu, mereka aja yang celaka. Tapi meskipun demikian, Allah tetap menghargai peran dia yang sebetulnya nggak ngaruh-ngaruh banget sebenarnya. Ya ayyatuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Yuk kita masuk yuk, biar Sulaiman bisa lewat. Takutnya menghalangi jalannya Nabi Sulaiman. Sebegitupun peran semut kepada Nabi Sulaiman, Allah langsung angkat derajatnya, dimuliakan dan dinamakan, diabadikan dalam Al-Quran dengan nama Suratun Naml, surat semut. Walaupun dia kecil, perannya sepele, tapi ada makhluk yang lebih besar daripada semut, namanya gajah. Ini tausiah apa sih tentang hewan-hewan? Ada hewan namanya gajah. Meskipun dia gagah, besar, hebat, ditakuti, begitu dia menghalangi dakwah, begitu dia merusak dakwah, begitu dia mengganggu dakwah, Allah kerdilkan dia. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah hancurkan gajah tersebut. Makanya itulah asal muasal kalau kita sweet, semut lawan gajah menang semut. Cenah ya.
cocokologi. Artinya di dalam Al-Quran itu udah banyak sekali analogi-analogi dan ibrah untuk kita. Gak penting kalian besar atau kalian gagah, kalian kuat, kalian punya apa aja. Kalau kalian mengganggu dakwah, maka ada gajah sebagai contoh untuk kalian. Gak masalah kalau kalian kecil, kalian gak punya apa-apa, kalian bukan siapa-siapa, kalian gak punya follower, akunnya, followingnya banyak tapi followernya 0, postingan gak ada misalnya ya. Tapi kalau kalian punya peran dalam dakwah walaupun cuma sekedar nge-repost, di sisi Allah itu sesuatu yang mulia dan istimewa. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa setelah hijrah? Saya nggak mau bilang setelah hijrah itu istiqomah, kita udah ngerti lah. Kita udah sering ngaji tentang bab istiqomah. Dan itu juga penting banget. Tapi saya pengen meng-highlight satu hal yang penting buat kita. Dan ini tuh kayak cara yang paling instan ya. Karena kan hari ini kita senang dengan yang instan-instan. Makanan instan, mie instan, ayam instan, fast food. Kita senang dengan yang instan-instan. Dan perilaku kita di sosial media semuanya pengen cepat, pengen instan, pengen gampang. Ada nggak yang gampang dalam agama? Ada. Dakwah. Dakwah itu nggak sulit. Yang sulit itu ngajar. Kalau sekedar ngajar nggak sulit. Tapi walaupun dia instan, mudah, ringan, dahsyat sekali dampaknya ataupun hasilnya dalam kehidupan kita. Ambil peran dakwah. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, dakwah itu begitu istimewa ya? Ya. Kira-kira peran dakwah apa yang bisa saya lakukan Ustaz agar saya bisa lebih mulia daripada anjing Ashabul Kahfi, dibangga-banggakan sama Allah di langit, agar saya lebih mulia daripada semutnya Sulaiman, sehingga Allah jadikan nama saya sesuatu yang Allah abadikan, walaupun diabadikan di surga, diabadikan dalam hati orang-orang yang beriman, supaya Allah memberikan kepada saya pertolongan. La tahzan innallaha ma'ana, pertolongan ya nakuni bardan wa salaman ala Ibrahim, pertolongan dari berbagai macam kesulitan, akhirnya laut dibelah dan seterusnya. Gimana cara saya mengambil peran dakwah supaya hidup saya lebih baik Ustaz? Gampang. Coba switch, coba dirubah niat kalian dalam belajar ilmu menjadi tujuannya agar bisa berdakwah. Sesederhana. Misalnya kalian belajar apa? Belajar tentang kedokteran. Ya udah coba niatkan, saya pengen menjadi seorang dokter yang nanti kalau saya udah lulus, saya pengen mengabdi selain profesional, tetap ada karir profesionalnya, mungkin di klinik, mungkin di rumah sakit, tapi saya pengen mengabdi dengan cara memberi pengobatan gratis kepada dua. Satu, fakir miskin, kedua kepada para hafiz Al-Quran. Yang hafiz Al-Quran gratis berobat. Dan yang gratis bukan cuma dia, ayah ibunya pun gratis, karena dia memberi mahkota kepada ayah ibunya nanti di akhirat. Sehingga saya pengen dapat kebaikan dari dia, karena dia bisa mengajak orang 10 orang masuk surga. Siapa tahu saya yang ke-10. Ayahnya nomor 1 atau ibunya nomor 1, ayahnya nomor 2, pasangannya nomor 3, saya yang ke-10. Kenapa? Karena saya berbuat baik kepada dia, karena dia merasa saya orang yang sangat berjasa bagi dia. Jadilah dokter yang membantu dakwah, membantu fakir miskin, membantu orang yang ahli Al-Quran. Misalnya, ini cuma contoh ya simulasinya. Atau belajar apa? Belajar sains atau belajar desain. Saya anak DKV Ustaz. Saya kalau bikin desain bagus. Ya udah coba sekarang pelajari desain dengan niat ingin berkontribusi buat dakwah. Hari ini dakwah butuh sekali para desainer atau orang-orang ahli grafis dalam menyebarkan konten-konten dakwah. Bisa buku, bisa poster, bisa apapun. Sehingga dengan peran kalian dalam desain dakwah, akhirnya dakwah ini tersebar lebih luas. Akhirnya dakwah ini dianggap sesuatu yang keren. Anak muda senang membaca konten dakwah karena layoutnya, grafisnya bagus. Maka yang kalian lakukan itu dakwah.
pelajari misalnya, oh saya lagi belajar seni Ustaz, saya senang dengan musik. Kebenaran saya mengambil pendapat tidak semua musik itu haram. Kalau ada yang berpendapat demikian sebaliknya, ya udah kita respect aja, nggak usah saling menyalahkan. Tapi saya mengambil pendapat tidak semua musik itu haram dan banyak dalilnya. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah kalau saya adalah seorang musisi Ustaz atau anak seni, saya belajar musik. Bagaimana caranya? Ya udah coba ciptakan sebanyak mungkin instrumen ataupun musik yang baik untuk pendidikan. Hari ini orang-orang lain yang bukan kita kaum muslimin, mereka menjadikan film-film mereka itu dengan back sound atau dengan suara-suara musik yang dahsyat sehingga orang nyaman nonton, apalagi anak-anaknya. Buka di YouTube, apalagi YouTube Short ya. Musik, film, adegan, animasi segala macam. Akhirnya anak-anak kita, generasi kita mengakses sebuah pendidikan lewat media, tapi tidak ada muatan dakwahnya Islamnya. Kenapa? Karena kita membatasi diri dengan pemikiran kita yang kaku. Kenapa kita nggak bikin animasi aja? Nggak banyak yang dari kita bikin animasi yang sedahsyat, misalnya filmnya Moana misalnya, atau yang Encanto misalnya, atau yang sekarang lagi ngehit Barbie misalnya, sebelumnya Mermaid misalnya. Ya, kita nggak bikin, akhirnya kita cuma bisa marah-marah doang. Anak-anak nggak punya alternatif. Coba niatkan, saya pengen jadi animator yang bisa membuat film Ipin dan Upin. Betul. Ya, kurang fasih. Artinya Ipin Upin itu udah berhasil loh nge-share, mengkampen budaya Melayunya. Walaupun mereka cukup bijak ya untuk menampung budaya, ada Cinanya, ada Indianya, ada Indonesianya, Susantinya, ada Jamjit dari India, ada siapa? Meme dari Cina misalnya, ada Ipin Upin pastinya sama Ihsan sama Fizi, siapa tuh yang sedikit tuh? Mail Melayu. Dua singgit. Jamjit orang mana ya? Jamjit orang India ya. Uncle Putu India kan? Artinya mereka berhasil mengkampen satu culture lewat animasi. Di kita misalnya ada apa kemarin? Animasi yang itu, yang Islam bagus. Nusantara. Kita butuh lebih banyak lagi nih konten-konten kayak gitu buat anak-anak. Dan itu dakwah teman-teman. Apa yang kalian pelajari? Oh, saya belajar tentang farming, tentang agribisnis dan seterusnya. Saya sekarang lagi bikin sekolah SMA, namanya 29 Sociopreneur High School. Sekolah SMA untuk social entrepreneur. Yang diangkat adalah isu lingkungan. Kurikulum Merdeka dikombinasi dengan kurikulum PPP SDGs, Sustainability Development Goals. Kita belajar dari Asoka, belajar dari Singularity University. Kita bikin sebuah kawasan pendidikan SMA tentang yang akrab dengan alam, living with the nature, nature friendly, inspired by nature dan seterusnya. Itu dakwah. Kenapa? Karena hari ini kaum muslimin nggak aware lagi tentang alam. Padahal kita adalah khalifah yang Allah suruh untuk memakmurkan bumi. Wasta'marakum fiha. Sehingga dakwah sudah jarang mengangkat isu lingkungan. Dakwah fikir lagi, itu penting. Tapi kenapa kita juga nggak menyeimbangkannya dengan isu lingkungan? Padahal itu juga penting. Sampah di mana-mana. Yang lebih menyedihkan lagi adalah habis tabligh akbar menyisakan sampah. Sehingga orang nggak respect sama dakwah karena dakwah nggak friendly dengan isu-isu lingkungan. Ustaz, saya belajar psikologi, apalagi psikologi. Hari ini Indonesia sedang menghadapi sebuah krisis yang luar biasa, fenomena yang luar biasa yang dikenal dengan fenomena mental illness, mental issue. Mulai dari stres, naik lagi depresi, nanti bisa variannya banyak, mulai dari bipolar disorder, skizofrenia, banyak banget.
Ada yang pengen bunuh diri, naik ke atas jembatan, naik ke tower, turun lagi ketinggian ternyata. Banyak sekarang mental issue sebagai krisis anak muda. Maka jadilah psikolog Islam, psikolog dakwah yang bisa menyelesaikan kasus-kasus mental. LGBT itu masalah mental. Jadi kita nggak hanya melihat LGBT sebagai sebuah masalah agama. Itu udah tuntas, kita udah sepakat bab itu. Tapi apa solusinya? Ternyata beberapa kasus yang kita tangani dari kasus LGBT itu karena masalah mental. Saya bersama istri punya pasien mental, karena kita punya rumah mental. Punya pasien mental, dia laki-laki yang udah berubah menjadi perempuan. Dia dandanannya udah perempuan banget, gayanya perempuan banget, dan dia gak punya pacar, pacarnya laki-laki. Dia laki-laki, udah dandan perempuan, punya pacar, pacarnya laki-laki. Agak rumit ya. Pertanyaannya, kenapa dia jadi perempuan? Dia bilang kayaknya gak enak ya jadi laki-laki, gue pengen jadi perempuan aja. Kenapa? Triggernya gara-gara dia diputusin sama pacarnya yang perempuan. Patah hati, akhirnya pengen jadi perempuan. Kenapa? Soalnya dia berpikir dari laki-laki itu gak enak ya, dikecewain, tanggung jawabnya gede, harus memperhatikan, harus ngalah, harus ngasih jajan. Nanti kalau udah nikah harus ngasih nafkah. Nah capek aja jadi laki-laki, harus ngalah terus. Mending saya jadi perempuan, diperhatiin, dikasih jajan, orang ngalah untuk saya. Akhirnya dia jadi perempuan. Hampir dia operasi fisiknya untuk totali jadi perempuan. Alhamdulillah ketemu dengan kita ajak diskusi, terapi dengan psikiater, dengan psikolog, dengan terapis muslim, dengan ustadz. Alhamdulillah akhirnya kita ajak ke mall, beli baju flanel kotak-kotak, beli celana, jadi laki lagi. Kita ajak dia ke tempat pangkas rambut, didandanin hairstylernya, bikin dia rambutnya cowok banget. Setelah itu, berita gembiranya 3 minggu yang lalu saya dapat kabar dari dia udah ngelamar cewek dan sebentar lagi mau nikah. Coba bayangin kalau kita hanya mengangkat isu LGBT dengan narasi agama tapi nggak tahu solusinya gimana. Karena nggak semua dari mereka hanya ikut-ikutan tren. Banyak dari mereka itu yang secara pribadi mengalami sebuah traumatik, sehingga akhirnya karena nggak ada bimbingan agama, mereka kayak ya udahlah kayaknya asik dia jadi cewek, ya udahlah kayaknya gue lebih nyaman jadi cowok, soalnya gue lebih banyak maskulinnya daripada femininnya misalnya. Artinya semua itu punya peran dalam dakwah, ulama punya peran dalam dakwah, ustadz punya peran dalam dakwah, psikolog punya peran dalam dakwah. Tinggal kita switch aja deh, kita ubah sedikit niat kita doang yang di dalam hati. Kenapa kita mempelajari ilmu ini? Kenapa saya ada di kampus ini? Kenapa saya ngambil fakultas ini? Apa hubungannya dengan dakwah di dalam hati? Innamal a'malu binniyat. Makanya setelah Fathu Makkah, Nabi bilang la hijrata ba'dal yaum, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, dari Makkah ke Madinah. Terus yang ada apa? Walakin jihadun wa niyyah. Setelah hijrah, maka yang tersisa adalah jihad dan niat. Dan dakwah itu bagian dari jihad. Kita nggak perlu jihad perang, alhamdulillah negara kita aman. Beda sama Palestina. Terus apa bentuk jihad kita? Dakwah. Berarti yang tersisa adalah dakwah dan niat. Jadi kalau pertanyaannya ngapain Ustaz setelah hijrah? Niatin aja hidup kita untuk dakwah. Apa yang saya dapatkan Ustaz kalau niatnya untuk dakwah? Allah akan memberikan kemudahan demi kemudahan dalam segala urusan kita. Kalau karir kita diniatkan untuk dakwah, Allah kasih keajaiban dalam karir. Kalau mencari jodoh diniatkan untuk dakwah, Allah kasih keajaiban dalam mencari jodoh. Kalau pengen punya anak untuk dakwah, Allah kasih keajaiban untuk punya anak. Siapa dia? Ibrahim dan Zakaria. Apa alasan Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria pengen punya anak? Coba baca nanti di pembukaan surat Maryam. Inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Alasannya apa? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub.
laki-laki biar bisa mewarisi dakwah Zakaria dan Yakub. Akhirnya, walaupun Zakaria udah umur 80 tahun, walaupun istrinya udah menopause, Allah bilang, "Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya." Wahai Zakaria, kami sampaikan sebuah kejutan kepadamu. Kamu akan punya anak laki-laki, nanti kasih dia nama Yahya. Belum pernah ada anak seistimewa dia sebelumnya. Allah langsung yang kasih nama, bukan Google. Nama-nama yang baik, googling gitu, search gitu. Allah langsung yang kasih nama Yahya. Itulah kenapa saya kasih nama anak saya ya. Nama anak saya semuanya nama tokoh, nggak ada nama Wakhaliyah apa Chevrolet, enggak. Namanya tokoh semuanya. Nama anak pertama Aisyah, nama anak kedua Maryam, nama anak ketiga Yahya, nama anak keempat biar ada identitas Acehnya Mutia dari kata Mutiah, Jud Mutia. Nama anak kelima Ertugrul Ghazi, tokoh dari Turki. Semua nama tokoh. Kenapa? Karena saya pengen mereka seperti tokoh yang didambakan. Akhirnya Aisyah anaknya pemalu, persis seperti Sayyidah Aisyah yang sangat pemalu. Maryam lahirnya ada yang nolongin, persis seperti Sayyidah Maryam melahirkan Isa. Terus yang jadi bidan siapa? Bapaknya. Gini-gini saya pernah jadi bidan. Pas Maryam lahir, gak ada bidan, gak ada dokter, gak ada siapa-siapa. Saya jadi bidan. Alhamdulillah selamat. Dan dia paling apet sama saya. Kenapa? Karena muka yang pertama dia lihat pas dia lahir ke dunia, muka bapaknya. Oh ini nih. Yahya Ayyash. Yahya itu Nabi Yahya, Ayyash itu adalah sahabat Nabi Muhammad. Yahya Ayyash itu tokoh Palestina yang insinyur, yang membantu Hamas untuk melawan penjajahan Israel. Dia sebelumnya engineering. Akhirnya sekarang kalau saya tanya ke Yahya, abang, saya manggilnya abang pengen jadi apa? Aku pengen jadi insinyur. Nah, saya nggak pernah kasih tahu. Aku pengen jadi profesor penemuan. Setiap pulang dari sekolah rimba, dia pasti bawa batu. Pak, mau beli nggak? Apa ini? Batu. Enggak, engkau loh. Aku baru nemu di sekolah. Jual berapa bang? Mau bang beli berapa? 10.000 bisa kan? Ah, kemurahan. Ya udah 100.000. Ya boleh beli. Batu. Kerikil. Itu saya ambil, nggak tahu juga saya simpan di mana. Demi menghargai dia, karena dia senang dengan penemuan. Persis seperti namanya. Mutia. Aceh banget. Matanya dekok. Seleranya kalau ditanya, Mutia orang mana? Kan dia tinggalnya di Sunda, sekolah di Sunda, lahir di Sunda. Ditanya, Mutia orang mana? Orang Aceh. Karena bapaknya orang Aceh, ibunya orang Jawa, bisa aja dia bilang Sunda atau Jawa, Aceh. Mutia mau makan apa? Mie Aceh. Mutia kita jalan-jalan sebali yuk, ke Lombok yuk, kemana gitu? Enggak, mau ke Aceh. Aceh banget, gara-gara namanya Mutia. Yang kelima, Ertugrul Ghazi. Action anaknya tuh, senangnya main kuda. Hobinya apa coba? Hobinya reok Ponorogo. Kerjanya tuh ngereok. Terus tiba-tiba kerasukan. Dek, kamu ngapain? Bentar pak, aku lagi kerasukan nih. Artinya bahwa apa tadi pas sampai ke reok ya? Nabi Zakaria itu alasan beliau pengen punya anak karena dakwah. Nabi Ibrahim alasan beliau pengen punya anak karena dakwah, sehingga Allah beri keajaiban. Punya anak dua, satu namanya Ismail, yang kedua namanya Ishak. Dua-duanya hebat. Ismail digelar dengan nama Ghulamun Halim, anak yang penyabar, dan memang sabar banget Nabi Ismail ini. Sedangkan Ishak digelar oleh Al-Quran Ghulamun Alim, anak yang cerdas. Memang cerdas banget Nabi Ishak dan keturunannya ini. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pengen punya anak bukan karena pengen ada hiburan, bukan sekedar pengen bangga-banggaan, tapi pengen ada yang meneruskan dakwah beliau. Lagi-lagi alasannya dakwah. Jadi jadikan dakwah sebagai alasan kita. Kalian karena dakwah, status karena dakwah, memilih sebuah tempat tinggal karena dakwah, mau dekat dengan masjid, memilih teman karena dakwah, apapun karena dakwah, maka hasilnya dalam kehidupan kita teman-teman adalah keajaiban. Hasilnya dalam kehidupan kita adalah keajaiban.
Semua keajaiban-keajaiban yang pernah kita baca dalam kisah para nabi, para ulama, para dai, para mujahid, itu akan kita alami dalam kehidupan kita. Dan saya menjadi bukti, saya menjadi saksi, saya ngalamin sendiri keajaiban-keajaiban itu. Ketika saya pulang dari Mesir, karena saya belajar di Mesir itu awalnya berpikir ini hanyalah sebuah jalur akademik. Saya pengen belajar di Al-Azhar, dapat ijazah, pulang, ngajar, dan seterusnya. Tapi di Mesir, saya sadar dari guru-guru saya diajarin, kamu kalau cuma ngejar ijazah, ilmu kamu tuh nggak akan jadi apa-apa. Kalau kamu mau eksis, kata guru saya, bahasa Arabnya, kalau kamu mau eksis, maka niatkan belajar kamu itu untuk dakwah. Akhirnya di Mesir, saya belajar dakwah kepada beberapa ulama di sana. Ada ulama Jamaatul Tabligh, saya kurut 20 hari, 40 hari kurutnya belajar. Di Mesir saya kurut, tapi dimana-mananya sama orang Mesir. Pas lagi jauh lagi itu lagi ngajak orang ke masjid sama orang-orang yang tanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Di Indonesia itu banyak kristenisasi, ngapain kamu dakwah di sini? Oh iya. Akhirnya ada preman dan segala macam. Alhamdulillah ngalamin. Tapi dari situ saya jadi ngerti, oh ternyata belajar Islam itu kalau nggak ngikutin pengalaman dakwah, rasanya ilmunya tuh nggak maksimal gitu. Sama kayak orang kalau udah belajar ngajar, ilmunya berkah. Kalau belajar dapat gelar terus nggak ngajar, ilmunya nggak berkah. Tetap harus dibagi. Bisa dibagi dengan mengajak, bisa dibagi dengan mengajar. Akhirnya saya bikin movement di Mesir. Karena waktu itu saya adalah orang Aceh, di Aceh masih ada konflik. Akhirnya saya mengkampen tentang konflik di Aceh, yaitu tentang pelanggaran HAM, tentang kondisi orang-orang yang tidak berdaya segala macam. Saya kampen bikin semacam movement. Pas pulang dari Mesir, ilmu movement itu akhirnya saya bikin dakwah tren hijrah. Maka muncullah hijrah sebagai tren di Indonesia pada tahun 2015. Masiflah anak muda kepada hijrah. Itu dakwah. Kemudian mulai main sosial media, main skateboard, main surfing, main free dive, main snowboard. Semua kemudahan-kemudahan itu saya dapatkan sejak saya dakwah. Padahal saya tinggal di Aceh loh. Aceh itu salah satu spot surfing terbaik di Indonesia. Selain Bali, Jawa Barat, Aceh. Ada Nias di sana, selain Padang juga. Tapi saya nggak pernah ngerasain digulung ombak, ngambil ombak, riding di antara ombak, nggak pernah ngerasain. Yang ada cuma digulung ombak, riak-riak di pinggir. Tapi gara-gara dakwah, saya jadi belajar surfing. Ini jari saya yang satu ini agak bengkok, tapi saya nggak bisa bikin satu jari ya, jadi agak kurang pas. Jadi 5 jari ini, yang ini bengkok. Kenapa? Karena saya belajar wake surf. Wake surf itu yang ditarik pakai skateboard. Terus nanti pas sudah kebentuk ombaknya dari belakang bootnya, dilepas talinya. Awal-awal belajar, pas ditarik saya jatuh. Pas jatuh ke dalam air, nggak dilepas talinya, akhirnya ketarik. Jadi saya bengkok. Belajar surfing di batu karas, Pangandaran, kegulung ombak, akhirnya keseret di bawah, sampai ke daratan berdarah-darah. Dilihat teman-teman saya, Ustaz itu berdarah. Pride bro. Feeling it dude, gitu ya. Jadi kayak berasa, wah jadi anak muda belajar skateboard, walaupun gak jago tapi enjoy dengan skateboarding. Akhirnya main skateboardnya kemana? Ke Turki. Di Masjid Sulaimaniyah main skateboard. Berangkat umroh bawa papan skate. Ini bid'ah banget ya Mas. Jamaah umroh pertama yang bawa 3 papan skate. Kenapa? Karena jamaah umrohnya anak skateboard. Saya bilang, kalian mau umroh gak? Ah, gak seru. Bisa bawa papan skate? Emang bisa? Bisa. Akhirnya kita bawa 3 papan skate. Terus kapan mainnya? Beres semua ibadah umroh, udah tawaf, udah sa'i, udah tahlul, udah semuanya, kita cari spot buat main skate di kota Mekah tanpa mengganggu ibadah. Pasti kita lagi main-main skate sama askar-askar Arab itu dipanggil. Saya pura-pura nggak ngerti bahasa Arab. Kirain mau dimarahin, ternyata dia pengen nyoba. Lama-lama kita malah megangin dia main skate. Akhirnya, my brother from Indonesia. Jadi ngomong bahasa Inggris. Saya nggak dia baca. Kalau saya ngomong bahasa Arab, takutnya dikira TKI. Bisa diam aja pakai bahasa Arab. Akhirnya ngomong bahasa Inggris. Ini adalah keajaiban yang saya alami setelah saya dakwah. Akhirnya belajar main skate juga ke New Zealand.
longboarding di New Zealand, di Turki. Akhirnya belajar main snowboard. Snowboard itu skate tapi di salju ya. Main snowboard di Jepang. Setiap tahun dulu sebelum pandemi, musim winter saya ke Jepang. Ngapain? Nyari salju, main snowboarding. Kok bisa Ustaz mudah banget? Karena dakwah, bukan karena punya uang. Alhamdulillah habis main snowboard di Jepang, kita bikin taklim di salju tuh. Bikin taklim saya nggak ngerti juga. Pas udah bikin taklim, pas kemarin 2023 saya datang lagi ke Jepang beres pandemi, ada seorang anak Jepang, cowok Jepang, nyamperin saya pakai bahasa Jepang, diterjemahin sama penerjemah. Dia bilang, makasih ya Ustaz Hanan, Ustaz pasti udah lupa sama saya. Oh iya maaf, siapa ya? Saya dulu ikut taklim Ustaz pas habis main snowboarding. Dan alhamdulillah saya terinspirasi. Sekarang saya sudah convert untuk Islam, saya sudah jadi Muslim, dan saya sudah jadi sensei, sudah jadi guru agama, sudah jadi imam masjid Tokyo. Dan dia mengajarkan Islam kepada orang Jepang yang ada di Tokyo, di masjid Tokyo, bukan masjid Indonesia, masjid nasionalnya. Dia udah jadi sensei dan jadi imam, masya Allah, gara-gara dakwah. Karena saya dakwahnya anak muda, berarti saya harus banyak main, banyak manfaat. Saya main-mainnya anak muda. Saya misalnya kayak jalan kemana gitu sama teman-teman misalnya. Intinya adalah setelah saya mengambil peran dakwah, maka akademik saya, karir saya sebagai seorang guru agama mendapatkan banyak kemudahan dan keajaiban dari Allah Subhanahu. Maka begitu juga kita, apapun peran kita, apapun status kita, apapun karir kita, bawa itu kepada dakwah. Apapun masalah kita, coba terlibat dalam dakwah. Terlibat aja dalam dakwah. Gimana terlibatnya? Bantu orang lain. Kata Nabi, siapa yang mengangkat beban saudaranya, Allah mengangkat beban dia. Jadi kalau kita punya masalah, jangan fokus dengan masalah kita. Coba ambil peran agama Allah, ambil masalah orang lain, bantu masalah orang lain, biar masalah kita yang ngurusnya Allah, bukan kita. Dan Allah sebaik-baik yang mengurus. Jadi kalau kita lagi punya masalah nih teman-teman, jangan cuma fokus ke masalah kita, coba cari masalah. Kalau kita punya masalah, cari masalah. Ada teman kita yang lagi susah, ada teman kita yang lagi punya pinjol, ada teman kita yang lagi ngahulem karena habis diputusin misalnya, jadi dia sedih. Maka kita bantu dia. Begitu kita bantu dia, terus masalah saya siapa yang ngurus? Allah. Itu yang dikatakan Abu Bakar ketika Abu Bakar mengeluarkan semua hartanya fi sabilillah. Maka kemudian Rasulullah bertanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu yang Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Berarti kalau kita mengambil agama Allah, mengambil peran dakwah, mengurus urusan orang lain, urusan kita akan Allah ambil dan Allah urus. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Saya harap ini cukup dimengerti bahwa dakwah itu bukan ngajar, dakwah itu adalah mengambil peran, dan peran itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Ya, kita lanjut, ada pertanyaan yang sudah disortir oleh tim. Pertanyaannya, Afwan Ustaz, bagaimana cara kita istiqomah dalam berhijrah, dan bagaimana caranya agar kita gak minder setelah kita berhijrah? Cara istiqomah sederhana, milikilah circle yang positif. Al-mar'u ala dini khalilih, seseorang tergantung siapa teman dekatnya. Jadi kalau kita pengen lihat kondisi agama kita, lihat siapa yang kita sering bergaul. Kita ada di grup mana, siapa yang sering kita temui, kepada siapa kita curhat, kita sering dekatnya dengan siapa, itu akan mempengaruhi kondisi agama kita. Kalau kita malas sholat, coba perhatikan teman-teman kita pada sholat enggak. Kalau kita malas ngaji, coba perhatikan teman-teman kita rajin ngaji enggak. Kalau kita malas zikir, coba perhatikan teman-teman kita rajin zikir enggak. Kalau kita malas sedekah, coba perhatikan teman-teman kita rajin sedekah enggak. Semua itu terpengaruh oleh apa yang ada di sekeliling kita. Bukan enggak boleh berteman dengan orang yang belum hijrah, boleh banget niatnya untuk dakwah. Tapi seimbangkan dengan memiliki juga circle yang mensupport sistem kepada kita. Itu cara gampang istiqomah. Terus biar gak minder gimana? Curhatlah kepada Allah. Jadikan pandangan Allah sebagai
bukan big deal. Pandangan Allah itulah big deal. Kalau Allah ridho, terserah manusia. Kalau Allah ridho, nggak masalah manusia itu menghina saya. Wala yakhafu laumata laim. Dia nggak akan khawatir dengan celaan orang yang mencela selama Allah ridho kepada dia. Maka apa yang menjadi big deal bagi kita? Apa yang menjadi hal yang penting bagi kita? Pandangan Allah atau pandangan manusia? Kalau pandangan manusia, kita akan capek dalam hidup ini. Tapi kalau pandangan Allah, ya terserah manusia mau menganggap kita hina ke, rendah ke, apa dan dengan berbagai macam sebutan, itu bukan masalah buat kita. Walaupun kita tetap bergaul semaksimal yang kita bisa untuk tampil baik di hadapan manusia, tapi penilaian mereka bukan big deal. Penilaian Allah lah yang menjadi hal yang paling penting. Ya, Ustaz, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya bacakan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Usia saya sekarang usia di mana sekeliling lingkungan saya sudah menikah, Ustaz. Dan saya selalu ditanyakan oleh orang-orang yang di sekitar saya. Saya sudah mengajukan dua laki-laki, namun ditolak oleh orang tua saya dengan alasan tidak sekufu gitu. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan pasangan yang kufu, Ustaz? Ajak orang tuanya ngaji ke pengajian di sana. Konten-konten tentang hadis orang tua untuk memudahkan putra-putrinya dalam menikah jika sudah mampu, share ke orang tua. Jangan ribut dengan orang tua. Jangan putus silaturahim kepada orang tua. Jangan membantah orang tua. Tapi cobalah dakwahi orang tua bil mau'izatil hasanah. Ustaz, saya nggak punya nasihat. Jangan kita yang kasih nasihat. Memang kita nggak boleh memberi nasihat ke orang tua. Tapi kita men-share nasihat dari orang yang ahli nasihat. Para ulama, para ustaz, para guru. 1, 2, 3, masa sih 10 hadis sudah disampaikan nggak kena juga? Nggak mungkin. Insya Allah mereka akan ngerti. Kalau belum juga berarti mereka punya pertimbangan yang mereka lebih ngerti. Sabar. Wa basyiris sabirin. Allah akan berikan berita gembira, kejutan kepada orang yang sabar. Husnuzon sama orang tua. Siapa tahu maksud orang tua itu dia kenal anaknya. Kamu belum siap, nak. Kasihan suami kamu. Misalnya. Daripada suami kamu nanti ngeluh, daripada kamu nanti dosa karena durhaka sama suami. Kalau kita perbaiki diri, siapkan diri kita, orang tua kita lebih ngerti kapan kita siap. Atau mungkin orang tua kita sebagai laki-laki ngerti laki-laki yang lain. Laki-laki itu punya insting loh. Cewek itu kadang-kadang suka salah paham melihat laki-laki yang good looking, kemudian kayak santun, sopan, lembut. Jangan, don't judge the book by its cover. Kadang-kadang ya laki-laki, saya sebagai laki-laki bisa kalau ketemu laki-laki kayak saya dulu nih, sakit dalam hati ya, positif misalnya ya, tapi negatif juga bisa. Wah, kayak teman saya sombong banget ya. Artinya bisa jadi orang tua kita yang mengerti, dia punya firasat sebagai ayah, sebagai laki-laki dia punya firasat, gak yang ini nak, gak yang ini nak. Menurut kita baik, tapi menurut mereka ternyata belum. Jadi ikhtiar pertama, beri mereka nasihat yang baik dari para ulama atau ahli nasihat. Yang kedua, bersabarlah sambil berbaik sangka kepada mereka. Yang ketiga, upgrade dan perbaiki diri kita sehingga Allah ketika kita sudah pantas akan memberikan